pelit Pak ya. Oh itu pasti. Wah sudah mulai kena nih. itu sifat-sifat tercela tuh. ini yang harus di kantor, di sekolah sudah ribut, masuk rumah nanti. Ayo wah, itu kusut masai namanya. Kusut masai. Apa itu kusut masai? Iya. Sudah mulai agak ngopi sedikit. Ya yang pasti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama dengan podcast Semansa Singkep, obrolan santai berisi dan mengedukasi. Pada kesempatan ini kita akan mengambil diskusi yang menarik, menggugah selera kita untuk mengasah keterampilan kita, mengasah pengetahuan kita terhadap sebuah informasi. Pada kesempatan ini, seperti biasa, saya akan berdiskusi dengan salah satu pimpinan atau kepala sekolah di SMA Negeri 1 Singkep. Siapa? Pasti tahu kan? Ya, beliau adalah Bapak Lex Minander, PKAD SPD. Kita sapa langsung. Assalamualaikum, Pak Lex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngopi belum? Siap, sudah. Baik, mohon izin Pak Lex, kita pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang dilematika sebagai seorang pemimpin atau bahasa kerennya dilematika kepemimpinan. Iya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi informasi kepada masyarakat umum. Oke. Pak Lex, kira-kira enak nggak jadi seorang kepala sekolah ini, Pak? Ya pasti ada enaknya ada tidaknya. Itu normatif dan hal yang manusiawi. Manusiawi ya. Ya. Enaknya bagaimana Pak Lex? Enaknya ya pasti kita saat kita ingin mewujudkan segala sesuatu yang itu berefek bagi semua orang, banyak orang. Karena kita sebagai pemimpin kita bisa membuat kebijakan langsung dan besar kemungkinan itu dapat dilaksanakan. Iya, berarti enaknya itu ketika kita bisa menuangkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan visi misi dan regulasi yang ada ya Pak Lex. Iya. Ya, tentu dengan aturan yang ada ya. Benar. Tentu di dalam menjadi kepala sekolah ini Pak Lex pernah nggak menemukan atau memutuskan sesuatu yang berat bagi Pak Lex? Di sisi lain ini benar, di sisi lain ini benar, atau bahasa kerennya ini dilematika nih. Kira-kira ada nggak, pernah nggak Pak Lex merasakan seperti itu? Ya, sering dan memang itu saya kira berlaku untuk semua dan pernah dialami setiap pemimpin. Tergantung porsi beratnya, memang itu tergantung pada situasi dan kondisi di saat permasalahan itu ada di mana ya kan? Iya, betul. Memang di saat permasalahan itu dibenturkan atau harus dipilih antara yang benar dan salah, itu lebih mudah dan sangat mudah. Tetapi ketika mungkin permasalahan itu ketemu dengan yang benar dengan benar, wah ini benar, sesuatu ini yang ini benar dan itu juga benar, yaitu yang agak dilematik, agak sulit, harus kita menetapkan mana yang harus, apakah salah satu atau keduanya. Iya. Atau tiga permasalahan. Iya. Langsung wah tambah pusing ini Pak Lex. Iya. Ya, itu. Terus ini Pak Lex, untuk mengidentifikasi ini apa namanya kasus yang sama-sama baik, ini bagaimana Pak Lex untuk mengidentifikasi kasus dilematika etika maupun trilema etika ini Pak Lex? Ya. Sulit pertanyaannya. Iya. Jawabannya susah. Sudah mulai agak ngopi sedikit. Ya, yang pasti ini terjadi di saat sebuah kebijakan diterapkan. Karena tanpa sistematika yang jelas, yang sesuai dengan tupoksi dan sebagainya, ataupun dengan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, biasanya di lapangan memang tetap terjadi salah pengertian ataupun salah dalam hal menerjemahkan, memahami kebijakan itu
harus dibawa kemana ataupun harus dilaksanakan seperti apa. Itu yang karena biasanya masing-masing individu itu akan menerjemahkan, apalagi aturan itu dalam bentuk tertulis, timbul terjemahan-terjemahan baru yang nantinya di lapangan itu akan diterapkan pada porsi atau lini yang berbeda atau pada hal yang berbeda, tetapi maksudnya sama, cuma ada sesuatu yang ditambahkan atau cara menerapkannya berbeda gitu. Jadi tapi benar Berarti identifikasinya itu melalui ya, tupoksinya ya. Tupoksinya apa yang diberikan itu jadi melalui identifikasi itu ya. Tupoksi yang diberikan itu ya. ya identifikasinya biasanya kan ini terjadi kalau itu sudah dilaksanakan. Dilaksanakan. Dalam pengertian kita sudah menetapkan, memberikan keputusan dan melalui SK misalnya dan sebagainya, itu nanti gejala itu akan ketemu saat di lapangan. Artinya sudah diterapkan, sudah dilaksanakan, baru biasanya baru akan terlihat, oh ternyata ini pemahaman di lapangan berbeda. Berbeda. Ya, Ya, itu berbeda. yang memang harus selalu kita uh, kontrol, harus kita selalu memberikan evaluasi kecil supaya ini bisa kembali ke jalannya yang harus Sesuai dengan garisnya. jalan. Oh, ini kembali aja ke jalan ini. Iya, arahnya. Kembali ke jalan yang lurus. Yang lurus. jangan nyimpang ya kan. Baik, Itu saya baik. kira. Baik. Kemudian Pak Alek, tentu di dalam setelah pengambilan keputusan itu kita akan menjalankan kan itu kan. Iya. Menurut Pak Alek bagaimana cara menjalankan hasil keputusan yang sudah diambil ketika ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan ini atau nilai-nilai kebajikan ini Pak Alek? Ya. Kalau di dunia pendidikan, artinya di tingkatan sekolah misalnya, saat kebijakan itu diambil atau berbagai aturan ataupun tata tertib ataupun kebijakan skala umum ataupun khusus, itu kan memang selain diperoleh dari identifikasi atau atas kebutuhan-kebutuhan ataupun hal-hal yang harus kita lakukan, itu kita ambil berdasarkan kesepakatan ataupun rapat melalui majelis guru yang paling terpenting, baru nanti itu kita tetapkan dalam sebuah aturan ataupun dalam sebuah surat keputusan. Kemudian melalui SK itu, melalui keputusan itulah nanti baru itu dapat dijalankan. Jadi segala keputusan yang kita ambil, apapun itu, terutama di sekolah, selain manifestasi dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah terutama, itu nanti akan kita klasifikasikan, kemudian akan kita buat skala prioritasnya. Skala prioritas. Namun ketika memang arahnya di saat bersamaan, di saat waktu yang memang di luar perencanaan, dan jika dalam kasus ini misal seorang guru yang dia memang tugasnya mengajar, kemudian mendapat tugas tambahan, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan ekstra luar dan ekstra di luar ataupun menggerakkan organisasi di sekolah ya. Organisasi di sekolah ataupun hal-hal lain, sering memang guru diposisikan sulit karena berbenturan dengan waktu pembelajaran di kelas. Nah, jadi di dalam hal ini saya harus melihat porsi yang berbeda, dalam arti ini untuk di sekolah dan ini untuk di luar sekolah. Tetap ada prioritas yang harus kita laksanakan, tetapi ini juga kan menjadi sebuah dukungan tersendiri, pengembangan tersendiri ataupun tambahan kemajuan tambahan berbagai ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang mungkin akan harus berkomunikasi dengan pihak-pihak luar dan sebagainya.
karena itu juga mendukung sekolah dan juga proses pembelajaran di sekolah tidak boleh sampai ditinggalkan, maka ya selaku pemimpin kita harus mencari solusi lain untuk menggantikan peran salah satunya dengan tidak menghilangkan, tetapi dua-duanya dapat berjalan. Misalnya proses pembelajaran, misalkan gitu ya. Ketika misalnya salah seorang guru dia harus ditugaskan di luar, tapi dia meninggalkan kelas, sekarang saya buat agar tim kurikulum ataupun kepala sekolah ataupun rekan sejawat yang dapat menggantikan posisi jam yang ditinggalkan oleh guru lain, guru yang diberikan tugas tambahan. Dalam pengertian itu kan tidak dalam kurun waktu yang lama. Artinya secara teknis komunikasi dan kolaborasi ini tetap harus dijalankan ya untuk melaksanakan keputusan-keputusan itu ya, dan ya. Iya, benar. Nah, baik. Kemudian ini nampaknya agak tambah berat ini. Siap. Nampaknya agak tambah berat pemirsa di rumah ya. Tapi beliau ini saya yakin potensi yang luar biasa. Pak Kepsek, kemudian di dalam melaksanakan hasil keputusan tadi, melaksanakan itu ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan selama ini? Salah satunya tadi mengganti ya, itu bagian daripada langkah-langkah mendukung pengetahuan hasil keputusan tadi ya. Iya, karena dalam posisi tersebut memang kedua-duanya mempunyai nilai kebenaran ya. Iya, semuanya benar dan itu sangat berimpact positif, berdampak positif bagi perkembangan sekolah dan terutama perkembangan di lini pengetahuan siswa dan gurunya. Itu tidak harus berbenturan dengan kebijakan yang ada di kurikulum terutama, tetapi yang sifatnya accidental ataupun dalam jangka panjang, berarti saya harus mempersiapkan atau mencari solusi lain untuk menutup kekurangan yang terjadi pada lini-lini kegiatan tertentu. Tanpa menghilangkan proses tadi ya, tanpa menghilangkan proses yang terjadi kan gitu ya. Karena semua orang memiliki peranan masing-masing, baik secara individu, kelompok dan masyarakat pasti saling mendukung di dalam konteks ini. Harus menjadi nilai lebih sebenarnya dan tidak boleh menjadi hal yang dipersulit, padahal itu dapat sama-sama bermanfaat, sama-sama bisa dijadikan sumber-sumber informasi ataupun pengetahuan yang baru. Dengan mungkin di kelas pola tadi walaupun ini tidak normatif, tidak normal, tetapi jika guru yang berhalangan digantikan dengan guru yang rekan sejawat dalam pengertian satu background ilmu, maka siswa mungkin lebih mendapat sesuatu yang baru, mungkin dalam hal penyampaian, dalam hal pemberian di kelas, dengan penggantian guru yang tadi diberikan tugas tambahan di luar. Saya kira itu hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi guru yang mendapat tugas tambahan di luar jam regulernya, jam pokoknya, jam wajibnya. Jadi tidak mengurangi porsinya, tetapi saling menguatkan, saling mengisi. Jadi kita semua jadi sebuah kekuatan baru, mencapai tujuan bareng. Iya, benar. Tentu ini sesuai dengan kapasitas ya Pak Kapsek ya, sesuai dengan kapasitasnya. Siap. Betul. Kemudian selanjutnya di dalam pengambilan keputusan itu kan ada hal-hal yang efektif. Ya. Hal-hal efektif apa sih Pak yang mendukung pengambilan keputusan di dalam konteks dilema etika ini Pak? Ya, kita mencari solusi yang tercepat, artinya solusi yang tercepat. Ya. Resiko mungkin ya. Ya, risiko yang terkecil yang mungkin dapat kita ambil dalam waktu singkat dan dekat. Gitu. Iya. Makanya dibutuhkan flexibility, artinya
komunikasi yang intens antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian majelis guru pastinya, dan seluruh komponen yang pendukung ada di sekolah. Artinya kepala sekolah tidak boleh menutup atau memberikan batas pada lini-lini informasi yang masuk ataupun hanya mendengarkan di Satu sisi, mendengarkan satu sisi, dan satu sisi. dia harus selalu berada di tengah. Baik. Dalam situasi apapun dia harus di depan dan selalu berada di tengah agar segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dapat dipantau dan selalu seimbang. Itu Tentu pasti. di dalam proses pengambilan keputusan ini kan tidak semudah yang kita bayangkan. Betul kan? Betul. Tentu harus dipikirkan dalam-dalam, Ya. diidentifikasi, dicari efektivitas dalam pengambilan keputusan itu. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Tantangan terberat apa Pak kira-kira Pak? Tantangan terberat di dalam proses pengambilan keputusan ini. Tantangan terberat selama ini, selama menjadi kepala sekolah ini, pernah nggak menemukan mengambil sebuah keputusan yang mempunyai tantangan terberat? Apa Pak tantangannya Pak? Ya, itu pasti, tapi memang karena selama ini saya selalu memulai dengan keterbukaan, memulainya dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi guru, majelis guru untuk memberikan input dan saran, pendapat, kritikan, dan apapun itu. Jadi memang ketika permasalahan itu datang, makanya itu dapat kita komunikasikan dengan cepat, kemudian mungkin bisa diakomodir ataupun permasalahan tadi dapat dipecahkan dalam waktu yang singkat. Artinya karena tadi saling mendukung, makanya ide-ide itu masuknya cepat. Tapi kalau kita buat itu tertutup, kita buat itu dinding pemisahnya, mikir maka sendiri ya, mikir sendiri, capek sendiri, penat sendiri, kepala pusing sendiri. Iya, ketika orang tidak mau membagi ya, tidak berbagi, maka dia menjadi penat sendiri. Walaupun memang ada hal-hal yang mungkin harus kita kerjakan sendiri ya, fokus. Tentu ada batasannya ya Pak. Ada batasan. Tak mungkin melewati coupling kan gitu kan. Coupling. Oke, Pak. Ya. Di dalam menentukan sebuah keputusan itu ada nggak Bapak membuat sebuah jadwal atau prosedur gitu Pak untuk menyelesaikan sebuah keputusan yang dilema tadi itu? Atau mungkin Pak langsung hari ini harus saya selesaikan, atau mungkin saya harus selesaikan 2 minggu, 3 minggu gitu? Gimana menurut Pak? Ya, pastinya dari awal kita sudah membuat perencanaan dari berbagai kemungkinan itu kita susun sebaik mungkin, kemudian nanti kita sampaikan di lingkup terkecil, baru nanti dalam pengambilan keputusan di tingkat majelis guru atau dewan guru di sekolah. Kemudian juga pastinya melibatkan pihak lain, misalnya komite sekolah itu dalam hal itu. Tapi dalam penerapannya, pengambilan perencanaan ini tadi, jika terjadi permasalahan, saya lihat dulu kasusnya. Kalau memang itu dapat diselesaikan dengan cepat, itu harus pada hari itu mungkin juga, bisa ya, diambil harus eksekusi ya, diambil atau diselesaikan. Memang ini tidak berhenti, artinya memang walaupun itu belum muncul, tapi ketika menjadi permasalahan, saya cepat mengambil kebijakan dengan cara memanggil ataupun melihat langsung sebelum ini terjadi permasalahan yang lebih besar. Artinya saya lebih senang mengidentifikasi seawal mungkin. Saya lihat ini akan begini, maka saya akan mengambil keputusan untuk merevisi atau meminta sedikit perubahan agar ini tidak mengganggu proses kebijakan itu berjalan. Berarti jadi lebih awal harus ini kolaboratif, komunikasinya harus terus berjalan ya. Ya, dan memang tidak boleh. Tentu ini waktu juga harus ditentukan gitu kan.
Ya, artinya Dan terus waktu ketika itu banyak, ketika permasalahan itu multidimensi ataupun banyak hal yang harus kita selesaikan, ya kita harus membuat jangkauan jadwal kita untuk mempersiapkan itu, menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin ada jadwal, tapi sebelum itu sebaiknya memang ini fungsi pengawasan, fungsi identifikasi awal itu harus terus dijalankan saat kebijakan itu sudah berjalan. Itu yang beratnya di situ. iya, Pak, jadwal di dalam menentukan keputusan tadi kan disampaikan itu melihat konteks Ya. keputusannya. Hmm. Kalau hari itu bisa diselesaikan, ya diselesaikan di hari itu. Ya. Kalau memang konteksnya besar, berarti harus diatur ritmenya, dikomunikasikan, dikolaborasikan dengan berbagai komponen yang ada di sekolah. Kan gitu ya, Pak ya? Iya. Baik, ini luar biasa, Pak. Ini artinya pemimpin yang kolaboratif ya, Pak ya? Pemimpin yang kolaboratif gimana, Pak Lek? Harus gitu ya. Harus. Jadi selama ini menerapkan konsep ini ya. Saat ini harus. Iya. Pemimpinnya pun harus smart. Itu harus. smart. Dan mampu menerima berbagai masukan. Tidak membuat dinding pemisahan antara pimpinan dengan anggota-anggota yang mendukung di sekelilingnya. Dan yang paling penting kalau di dalam kegiatan sekolah itu kita tidak boleh pelit lah, Pak ya. Oh, itu pasti. Wah, sudah mulai kena nih. Itu sifat-sifat tercela. ini yang harus di ini ya, Pak ya. Ini harus di ini kan ya, Pak ya. Betul sekali. Kayak tegang tadi dari Pak itu tegang. Iya, Pak. Pertanyaannya tuh berat-berat, jadi jawabannya butuh tenaga ekstra ya kan. Iya. Siap. Tapi ini alhamdulillah lah Pak, ini dalam kegiatan seperti ini nanti kita tidak hanya menginformasikan hal-hal yang ini, tapi kita menggali informasi-informasi yang positif. Benar. Baik, Pak Alek, ya. Di dalam mengambil sebuah keputusan itu kan penuh tantangan. Benar. Ada nggak orang atau faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah di dalam proses pengambilan keputusan dengan kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, segalanya harus dimulai dari rumah. Dari rumah dulu, artinya di rumah itu karena tempat kita bernaung dan sebagainya. Bagi saya rumah itu tempat saya menenangkan dan menjadi refreshing yang sangat hiburan maksimal untuk menenangkan diri. Jadi saya perlu naungan rumah memang yang isinya juga mengerti, mendukung tentang kegiatan saya pastinya, pekerjaan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah selama ini istri, anak selalu memahami, walaupun mungkin ada segala macam pertanyaan dan sebagainya, tapi itu menjadi penguat. Kemudian di tempat kerja memang segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, kebijakan, penerapan di lapangan dan sebagainya, saya selalu dibantu wakil-wakil saya dalam memberikan ide, saran, kritikan, mengingat, kami saling berkolaborasi, saling membutuhkan simbiosis mutualisme. Jangan sampai nanti udah di kantor, di sekolah sudah ribut, masuk rumah nanti itu kusut masai namanya. Kusut masai. Apa itu kusut masai? Kusut betul lah tuh. Kusut betul. Kusut sekali. Kusut betul ya. Gitu. Baik, selanjutnya Pak Alek, ada nggak yang perlu Pak Alek sampaikan? Pembelajaran apa yang bisa kita ambil atau dipetik dari pengalaman-pengalaman di dalam proses pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Tentu ini berharap bisa menjadi pembelajaran kepada saya, mungkin pembelajaran kepada teman-teman atau pemirsa yang menonton ini. Jadi pengalaman apa yang bisa dipetik, yang perlu disampaikan? Iya, sebenarnya kalau masalah kepemimpinan ini mungkin banyak orang yang lebih
Ini ada pengalaman loh, pengalaman. ini pengalaman Pak Alek ini ya. Ya kalau secara pribadi ya, menjadi seorang pemimpin itu menjadi sebuah nilai tersendiri. Tetapi sebagai pemimpin kita juga itu tadi ya harus bijaksana. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini, menahan diri, Menahan diri, eh, harus mampu menerima segala hal ataupun situasi di dalam pekerjaan kita, dalam hal kebijakan dan sebagainya. Karena itu sangat penting. Dan yang terakhir, kita harus mampu berdiri di tengah-tengah. Itu harus, karena di dalam komunitas, di dalam sistem kelembagaan, struktur, itu pasti ada orang, person, ataupun individual yang memiliki sikap, sifat yang beragam, bervariasi. Makanya kita harus selalu menjadi server yang menampung segala menampung macam semua. output yang masuk ke kita, dan kita harus mampu, tak boleh error atau meledak sekalipun. Ya, server itu harus hebat, karena dia penentu. Kalau sudah meledak servernya, ya semua kliennya akan hancur ya. Ini banyak menahannya, tapi jangan lama-lama menahannya nih Ya, Pak Alek. jangan Terus menumpahkannya pun nggak boleh sembarangan juga. itu ya, menahan diri dalam arti emosi dalam hal kapan mungkin ini harus marah, ini harus kita ada waktunya. Memang shock terapi perlu dilakukan, tetapi ada timingnya, ada kapan harus itu dikeluarkan, kapan itu harus kita tekankan gitu. Selama itu kita selesaikan secara kekeluargaan atau dengan hal yang lebih komunikatif, itu pasti akan indah, hasilnya indah dan Baik. dinikmati semua lah. Baik. Tentu keputusan itu tidak semua bisa memuaskan segala Pasti. komponen, tapi Pasti. bagaimana kita bisa memberikan ruang. Ya. Dan harus diingat, di situasi apapun, di organisasi apapun, di kelembagaan apapun, di semua jenis pendidikan ataupun di pemerintahan, kantor dan sebagainya, semuanya ada permasalahan, semuanya tidak ada yang dapat 100% pasti berhasil. Artinya kebijakan itu harus tetap jalan, dan tanpa harus, ibarat kata, harus dipermasalahkan jika itu menjadi mayoritas untuk kebaikan. Jadi kalau memang ada yang tidak mendukung, 1-2 orang itu pasti tidak, dan itu jangan menjadi batu sandungan tersendiri. Itu harus tetap dirangkul, dikasih mungkin untuk hal yang lain lah, yang supaya tetap itu menjadi bagian dari sebuah komunitas ataupun sebuah organisasi. Saya kira itu. Baik, ini luar biasa pembelajaran pada sesi kali ini. Siap. Dilematika berat ini pemimpin Iya. dalam pengambilan keputusan. Iya. Enggak. Demikian podcast Semansa Singkap, obrolan santai berisi dan mengedukasi dengan tema dilematika pemimpin dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan Waalaikumsalam bahagia. warahmatullahi wabarakatuh.